Sabdalah, di dalam nama Yesus Tuhan kami mohon dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita membuka kitab Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 5. Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan, demikian bunyinya. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mau menerima dan menghidupinya. Bapak Ibu sekalian, baru-baru ini seorang pemerhati kebudayaan mengangkat realitas bangsa ini yang dijulukinya bangsa miskin legenda. Menurut sang budayawan, degradasi suatu bangsa bisa juga dikenali dengan semakin mandulnya bangsa itu melahirkan tokoh-tokoh legendaris. Manusia berkelas legenda adalah pribadi yang berintegritas, berkomitmen, berkapabilitas, dan bersemangat dharma atau pengabdian sosial. Dia mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Sayangnya, jagat politik, sosial, budaya, dan ekonomi kita ternyata lebih banyak memproduksi pekerja, manusia pragmatis, yang cenderung mengutamakan manfaat dan keuntungan dalam setiap keputusan dan langkah yang diambil. Maka muncul sekarang ungkapan wani piro, berani berapa, saya akan lakukan apa yang kamu mau. Apa untungnya buat saya? Apa manfaatnya buat saya? Makhluk yang pragmatis, yang mengutamakan manfaat dan keuntungan, bukan para pendekar, resi, atau begawan yang dilahirkan oleh jagat politik, sosial, budaya, dan ekonomi kita. Tidak ada lagi sekarang ini nama-nama yang sangat dihafal publik, bukan karena dosa-dosa mereka, tapi karena kualitas legendaris mereka, seperti Adam Malik, Ali Said, Emil Salim, Fuad Hasan, dan Mohtar Kusuma Atmaja. Tidak ada lagi. Dalam konteks pendidikan, apa yang bisa diharapkan jika perjuangan dan pergulatan belajar mengajar selama bersemester-semester berujung pada penyelenggaraan ujian nasional yang selalu kita tahu semua diwarnai persoalan, mulai dari kebocoran soal dan kunci jawaban, meskipun tidak jarang hanya akal-akalan pihak-pihak tertentu, contek massal, hingga penundaan pelaksanaannya di sepertiga wilayah tanah air. Secara teknis boleh dikatakan bahwa inilah penyelenggaraan ujian negara terburuk sepanjang 9 tahun terakhir. Padahal sampai hari ini kita semua juga tahu, sesuai pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ujian negara dipertahankan sebagai penentu utama, bukan penentu mutlak, tapi penentu utama kelulusan. Maka kata seorang fisikawan teoretik yang pernah menjadi kepala SMA di Surabaya, ujian negara pun memicu kecurangan masif dan sistematis.
Jalan yang akhirnya dipilih dan ditempuh oleh kebanyakan siswa pun adalah jalan pintas yang mereka anggap paling menguntungkan, paling mendatangkan manfaat, pertimbangannya pragmatis sekali. Dalam tempo hanya beberapa hari menjelang penyelenggaraan ujian nasional, setan pragmatisme merasuki jiwa banyak peserta didik kita, menyingkirkan segala idealisme yang tersisa, bahkan memandulkan keyakinan mereka kepada Tuhan sumber pertolongan. Ini realitas yang diangkat oleh berbagai media massa setidaknya 1 minggu terakhir ini. Ditambah dengan kenyataan bahwa ternyata tidak semua guru berjiwa patriot dan idealis. Saya bukan mendiskreditkan Bapak Ibu, saya juga pernah menjadi guru. Saya pernah mengajar di SMA Negeri 10 Bandung, SMP Negeri 4, 20 dan PGRI. Dengan gaji sekali ngajar Rp5.000. Sudah setengah mati ngajar, akhir bulan dapatnya 75.000. Ya, Bapak Ibu sekalian, namun kita harus mengakui bahwa tidak semua guru berjiwa patriot dan idealis. Sebagian guru juga sangat pragmatis, mengutamakan manfaat dan keuntungan. Pertanyaan utama mereka adalah, apa yang bisa kamu atau kalian berikan kepada saya, bukan apa yang sudah saya berikan atau perbuat bagi kamu atau kalian. Tidak heran siswa-siswi yang dididiknya pun bermental pragmatis, miskin integritas, komitmen dan kapabilitas, serta miskin dedikasi. Dan inilah tragedi nasional. Bapak Ibu sekalian, kita harus akui bahwa memang pendidikan di Indonesia ada di tengah-tengah krisis saat ini. Belum lagi kalau kita bicara masalah pro dan kontra kurikulum 2013. Di tengah-tengah krisis pendidikan di negeri ini, toh firman Tuhan mengajak kita untuk tetap menyadari dan meyakini betapa besar peran seorang guru. Lewat karya pena penulis kitab Amsal, kita diajak untuk meyakini, teguh meyakini betapa besar peran yang dipercayakan Tuhan Sang Khalik kepada kaum guru demi kemajuan bangsa. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah krisis ini kita diajak untuk merenung dan bertanya, terutama kepada diri kita sendiri. Sosok guru seperti apa yang dapat diharapkan untuk, dalam tanda kutip, menyelamatkan jagat pendidikan yang sedang dilanda krisis multidimensi ini? Bagi saya diterangi oleh Amsal 2 ayat 1-5. Yang pertama adalah dicari guru yang berkualitas satria sejati. Guru yang memiliki pesona pemimpin, bukan guru yang pintar menebar pesona. Guru yang otentik, bukan cuma seragamnya guru. Mengutip Ki Hajar Dewantoro, citraan satria sejati bisa ada pada siapa saja, asalkan ini. Satu saja kata Ki Hajar Dewantoro yang harus kita miliki kalau kita mau menjadi satria sejati, yaitu memiliki keberanian untuk melawan buta. Itu kalimatnya Ki Hajar Dewantoro. Mau jadi satria sejati, laki-laki perempuan, miliki ini, keberanian melawan buta. Dalam bahasa Cipto Mangunkusumo,
Satria sejati ialah mereka yang berani berjuang melawan arus kebobrokan moral. Kalau perlu sendirian, melawan arus kebobrokan moral. Mereka ini, para satria sejati ini lahir dari rakyat dan berjuang bersama rakyat melintasi zaman edan menuju zaman emas. Kalau perlu sendirian. Guru seperti itu yang bisa diharapkan menyelamatkan jagat pendidikan kita. Selanjutnya dicari guru yang menyadari dan menggeluti hakikat sekolah. Filsuf dan teolog Yongki Karman mengangkat ini dan menuliskannya dengan sangat cantik beberapa waktu yang lalu di sebuah media massa. Sekolah adalah tempat yang seharusnya budi pekerti siswa menjadi tercerahkan. Sekolah adalah sebuah warisan intelektual peradaban barat yang lebih dulu mengenal demokratisasi pengetahuan. Jadi jangan lihat baratnya lalu kita pikir ke barat-baratan, lihat semangatnya, demokratisasi pengetahuan. Istilah sekolah tak hanya berarti tempat belajar, tetapi kata lain, kata Latin sekolah atau kata Yunani skole juga berarti waktu luang, waktu bebas. Kegiatan dalam waktu luang bersifat tidak wajib atau menekan, dan kegiatan dalam waktu luang itu dikerjakan dengan senang untuk memperkaya hidup dan pengalaman. Jadi sekolah pada mulanya adalah waktu luang yang diisi dengan baik, sehingga memperkaya penghayatan dan makna kehidupan. Itu hakikat sekolah. Kesadaran itulah yang kita lihat dimiliki oleh sang guru hikmat dalam teks suci kita, Amsal 2 ayat 1-5. Pembelajaran yang ditawarkan sang guru tidak bersifat memaksa, menekan sehingga menjadi momok sosial bagi para peserta didik. Sebaliknya, pembelajaran yang ditawarkan oleh sang guru hikmat bersifat membebaskan, memerdekakan, menyenangkan. Dua unsur dalam teks suci kita menyatakan hal itu. Yang pertama, perhatikan rumusan jikalau. Jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, dan seterusnya. Jikalau, jikalau, dan jikalau. Rumusan ini menyatakan bahwa pembelajaran yang ditawarkan oleh pemazmur tidak bersifat memaksa. Bahasanya bukan bahasa harus, tapi bahasa jikalau. Bahasa harus bersifat mewajibkan, mengandung sanksi atau hukuman, menciptakan momok sosial. Bahasa jikalau sebaliknya bersifat membangun kesadaran, mengajak berpikir dan memutuskan secara sadar dan matang, mengandung ganjaran atau konsekuensi. Jikalau kamu bertindak seperti ini, maka akibatnya ini. Bersifat membangun kesadaran, mengajak berpikir dan memutuskan secara sadar dan matang. Dalam penyelenggaraan pendidikan demi ketertiban, kita harus dapat memadukan kedua bahasa ini. Bahasa harus dan bahasa jikalau. Semua tugas dan kewajiban peserta didik semestinya, semua itu sebuah keharusan ya, kewajiban, tapi semestinya disampaikan di satu sisi dengan bahasa harus, sehingga para peserta didik tidak main-main dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, ketertiban ditegakkan. Namun di sisi lain juga harus disampaikan dengan bahasa jikalau.
memberikan pengertian. Sehingga mereka menyadari bahwa semua itu adalah demi kebaikan mereka, bukan demi ketertiban semata. Dan dengan demikian, moga-moga harapan dan keyakinan kita, mereka melakukannya dengan sukarela, bukan dengan terpaksa. Seorang guru, kata seorang filsuf, adalah seorang yang pandai memadukan kedua bahasa ini demi mendewasakan para peserta didiknya. Bahasa harus, tidak ada tawar-menawar, demi tertib, tercipta, dan bahasa jikalau, mematangkan, mendewasakan pengertian. Unsur kedua yang menyatakan bahwa yang namanya pembelajaran itu bersifat membebaskan, memerdekakan, bukan menindas dan menekan, adalah ungkapan takut akan Tuhan. Saya pernah sampaikan ini, saya ulang sekali lagi. Di ayat 5, sang guru hikmat berkata, mengulang sedikit ayat sebelumnya, ya jikalau engkau berseru pada pengertian, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ganjaran pembelajaran adalah mengerti takut akan Tuhan, memiliki kualitas itu pada diri para peserta didik. Takut akan Tuhan. Landasan pendidikan adalah rasa takut akan Tuhan, dan sasaran pendidikan adalah rasa takut akan Tuhan. Tapi perhatikan bahwa yang dimaksud dengan takut di sini bukanlah takut yang berkarakter teror, menindas, menciptakan momok, tidak, melainkan takut yang berkarakter kasih. Seperti seorang anak terhadap orang tuanya, guru hikmat menyebut peserta didiknya, anakku, my son. Itulah arti ungkapan takut akan Tuhan. Ungkapan Ibraninya adalah yirat Yahweh. Padanan kata yare tidak ada dalam bahasa Indonesia, juga tidak ada dalam bahasa Inggris, namun ada dalam bahasa Jawa. Saya pernah sampaikan ya Bapak Ibu ya, orang Jawa patut bangga karena punya padanan kata untuk yirat atau yare, yaitu apa? Ajrih asih. Dalam budaya Jawa ada konsep ajrih asih, artinya takut ajrih karena mengasihi, asih. Allah semestinya itu ditakuti, diajrihi, ditakuti karena bukan karena dia menakutkan, bukan karena dia mendatangkan teror, tapi karena kita mengasihinya. Ajrih asih. Mengapa? Karena dialah yang menciptakan dan memelihara kita. Praktisnya, takut akan Allah tidak berarti melakukan kebaikan karena takut dihukum, pakai helm karena di depan ada polisi, tidak nyontek karena ada guru yang matanya seliwar-seliwer, tapi melakukannya karena mengasihi Allah. Saya pernah cerita pengalaman putri kami. Ketika saya dengar satu kelas banyak sekali yang nyontek, termasuk anak-anak pendeta dan majelis. Pulang saya tanya kepada Krista, waktu itu kami masih tinggal di Bandung. Tah, papi dapat laporan di kelas terjadi seperti ini. Benar tidak? Benar, Pi. Lalu Tata ikut menyontek tidak? Sebelum dia sempat jawab, saya masih berkata, atau memberi contekan tidak? Tata menjawab, tidak, Pi. Mengapa?
kamu takut ya sama papa ya? Kamu takut papa hukum ya? Dia jawab, tidak. Tata tidak nyontek karena Tata takut melukai hati papi. Nah, itulah ajrih asih. Tidak berbuat dosa bukan karena takut dihukum Tuhan, diteror oleh kuasa langit, dikutuk 7 turunan, tapi takut karena sangat mencintai Tuhan, tidak mau melukai Tuhan. Oh, memang tidak ada manusia yang sempurna. Saya termasuk bukan siswa yang baik, Bapak Ibu. Saya mengaku. Sepanjang saya belajar biologi, saya tidak pernah belajar sungguh-sungguh. Setiap kali ulangan pasti nyontek sampai lulus SMA. Pasti saya nyontek. Salah satu mata pelajaran yang saya paling tidak suka itu biologi. Hafalannya banyaknya minta ampun. Betul enggak? Hafalannya minta ampun banyaknya. Dan di kelas saya terkenal sebagai pakar nyontek. Bapak Ibu percaya tidak? Nilai biologi saya 9. Itu bukan karena saya pinter, tapi karena pakar nyontek. Ketahuan waktu ujian nasional jeblok. Kalau ada guru yang killer, kami murid-murid siap membalas dendam kekejaman guru itu. Bersama teman kami pernah menggergaji kursi guru dari kayu. Kursi satu kaki belakangnya kami gergaji, lalu kami pasang lagi, seakan-akan tidak terjadi apa-apa atas kursi itu. Kami tempeli alas kursi itu dengan permen karet, sehingga kalau dia berdiri, kursinya ikut berdiri. Jatuh sang guru sampai kakinya saja kelihatan dari depan kami. Begitu menderitanya guru-guru sejak zaman Siti Nurbaya. Dan saya mengalami waktu saya jadi guru. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Yang kita tabur, kita tuai. Waktu saya jadi guru, saya yang giliran dikerjai. Sampai ada seorang anak Papua ngajak gelut. Karena saya memberikan nilai, dia tidak lulus. Diancam saya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau jadi guru yang baik, kita harus tahu ini. Landasan pendidikan adalah rasa takut akan Tuhan, dan sasaran akhirnya adalah takut akan Tuhan. Bukan takut yang bersifat teror sekali lagi, tapi takut karena kita sangat mencintai Tuhan. Kita tidak mau melukai hati Tuhan, termasuk dengan profesi kita sebagai seorang guru. Profesi yang pada kenyataannya memang tidak banyak dihargai oleh umat manusia, namun yang di mata Tuhan mendapat tempat yang khusus di dalam jajaran teks-teks sucinya. Buktinya ada kitab Amsal yang bicara melulu tentang guru hikmat. Di tengah-tengah zaman yang kacau balau tidak karuan, peran seorang guru sangatlah penting. Dia punya mandat yang suci, membangun bangsanya, membawa bangsanya kepada sebuah kualitas yang namanya ajrih asih. Takut akan Tuhan, takut karena mengasihi. Demikianlah firman menuntun kita hari ini. Yang terakhir, dicari guru. Kembali kepada apa yang saya angkat di awal, yang memiliki obsesi jadi legenda.
Betul Bapak Ibu. Di tengah-tengah krisis dunia pendidikan saat ini, dicari guru yang punya obsesi jadi legenda. Ini bukan masalah narsisme atau cinta diri, melainkan gantungan cita-cita sosial yang wajib dimiliki setiap anak bangsa dalam setiap peran sosial dan kulturalnya. Obsesi itu yang kini tidak dimiliki oleh banyak orang. Ketika cita-cita personal untuk meraih kekayaan dan popularitas menyerimpung kebudayaan kolektif publik, yang dicari adalah kenyamanan, kesenangan, dan keuntungan pribadi. Di tengah-tengah zaman yang seperti ini, dicari guru yang punya obsesi jadi legenda. Dan saya berharap obsesi itu mulai tumbuh di hati kita mulai hari ini. Manusia yang berkelas legenda adalah insan yang berintegritas, yang berkomitmen, yang berkapabilitas, dan yang bersemangat dharma atau pengabdian sosial. Ditambah satu oleh guru hikmat kita yang ajrih asih. Takut akan Tuhan karena sangat mencintainya dan tidak mau melukai hatinya dengan ulah pola kita yang tidak baik. Jadilah guru yang punya obsesi jadi legenda. Amin.